Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Hari kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jumat. Kebetulan sekarang hari Jumat dan saya percaya tidak akan terjadi kiamat pada hari ini. Melainkan hari kiamat hari ini adalah hari penuaian jiwa yang besar. Dan kenapa harus menjelek-jelekkan pribadi yang lain? Atau jangan-jangan kamu selalu membicarakan masa lalu, kamu belum yakin dengan kebenaran masa sekarang. Anda hanya ingin membuat kontroversi supaya Anda dikenal dan Anda bisa mendapatkan sesuatu yang dinamakan uang. Oke, kita coba sedikit aja. Masya Allah. Masya Allah. Nikmat Allah mana lagi mau kau dustakan. Nikmat Allah mana lagi mau kau dustakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Haji, sekarang sedang rame dan viral di media sosial seorang non-muslim yang melafalkan Masya Allah tatkala memakan daging babi. Kemudian mengutip surah Ar-Rahman, di mana Ar-Rahman ini dibacakan terjemahnya, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Nah, orang ini ternyata pernah memberikan sebuah ceramah tentang hari Jumat ya kawan. Tetapi di sini bukan untuk li'ila'i kalimatillah, untuk mengagungkan agama Allah, untuk menyampaikan hadis Nabi SAW yang kemudian dengan tawadu, tetapi ya hanya untuk sensasi saja, bahkan mungkin lebih ke donasi ya ikhwah. Kenapa? Karena kita akan lihat bagaimana orang ini akan memberikan kesaksian di sebelum-sebelumnya itu kalau misalkan ada seseorang yang murtad dari Islam, kemudian orang tersebut masih membicarakan tentang Islam, maka orang itu hanya mencari sensasi saja. Bahkan kata orang ini, orang itu mencari uang dari hal yang kemudian ia lakukan itu. Nah, alhamdulillah ini sangat menarik. Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi dari videonya. Silakan ya ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka dengan salam, layaknya seperti orang Islam mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi yang kemudian disampaikan itu bukan untuk mengagungkan, sekali lagi, bukan untuk menyampaikan bagaimana hadis Nabi SAW menjelaskan tentang itu. Akan tetapi orang ini menolak hadis tersebut, kemudian di akhirnya ini hemat kami yang kurang adab ya, kurang adab ya. Baik, kita akan lihat bagaimana isi videonya. Jumat berkah kepada semuanya. Diriwayatkan dalam salah satu hadis Muslim nomor 1411 menyatakan bahwasannya kiamat terjadi pada hari Jumat. Demikian bunyi hadisnya. Baik, kalau misalkan kita lihat di sini ya, Jumat kiamat ini emang kayak gini ya. Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ma'al Mukhirah yakni Al-Hizami dari Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik hari adalah hari Jumat karena pada hari ini itulah Adam diciptakan. Pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga dan pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya. Dan hari kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jumat. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Kebetulan sekarang hari Jumat dan saya percaya tidak akan terjadi kiamat pada hari ini. Melainkan hari kiamat hari ini adalah hari penuaian jiwa yang besar. Baik ya ikhwah. Jadi orang ini membacakan hadis Nabi SAW. Padahal orang ini sudah murtad ya ikhwah, sudah keluar dari Islam. Katanya orang ini asal dari Aceh. Kita tidak tahu apa yang menjadi alasan orang ini murtad. Tetapi yang jadi lucunya di sini, tatkala menyampaikan hadis Nabi SAW kemudian dibantah sendiri. Katanya Nabi SAW bersabda bahwa sebaik-baiknya hari adalah hari Jumat. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Nah, sekarang hari Jumat, maka hari ini akan terjadi hari kiamat. Ada saja ya ikhwah. Hari kiamat itu sudah pasti. Nabi SAW sudah nyatakan dalam hadisnya, dan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang keluar dari lisan Nabi SAW kecuali hal itu dibimbing wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita yakini bahwa kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Untuk waktu terjadinya, kapannya hari kiamat, itu Allah yang mengetahui. Adapun hari sudah Allah beritakan melalui Nabi SAW. Dan kalau misalkan kita melihat hadis Nabi SAW, jangan satu itu saja. Kita lihat juga hadis-hadis yang lain tentang bagaimana
tanda-tanda terjadinya kiamat besar itu. Maka kalau misalkan kita melihat hadis yang lain, lengkap sudah kita diberikan informasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama misalkan adanya Imam Mahdi, kemudian munculnya Dajjal, kemudian ada Nabi Isa alaihissalam yang akan fayaksirus salib, menghancurkan salib, dan wayaqta'ul khinjir, akan memusnahkan babi-babi. Dan perlu diingat bahwa Nabi Isa alaihissalam akan wayada'ul jizyata, akan menghapuskan pajak-pajak dan sebagainya. Itu kan tanda-tanda datangnya kiamat. Artinya Jumat yang mananya Allah yang menentukan, sedangkan untuk harinya Nabi SAW diberikan tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya kalau misalkan kita melihat hadis Nabi SAW harus secara menyeluruh, bukan hanya itu saja kemudian ditolak dan sebagainya. Baik, orang ini sendiri yang mengatakan bahwa kalau misalkan ada seorang non-muslim kemudian dia menyerempet kepada ajaran Islam, menyerempet kepada ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebetulnya dia cari sensasi, bahkan orang itu ingin uang, ya ikhwah. Kata orang ini, ya ikhwah. Baik, kita akan lihat bagaimana isi videonya. Silakan. Melihat-lihat pribadi yang lain. Dan kenapa harus menjelek-jelekan pribadi yang lain? Atau jangan-jangan kamu selalu membicarakan masa lalu, kamu belum yakin dengan kebenaran masa sekarang? Atau motivasi Anda sudah bergeser? Atau Anda hanya ingin membuat kontroversi supaya Anda dikenal dan Anda bisa mendapatkan sesuatu yang dinamakan uang? Kalau itu ada kejadian ya gitu-gitu ya. Nah, ya Pak, sudah jelas ya. Kalau misalkan ada seorang non-muslim yang membicarakan tentang Islam, ajaran Islam, kan orang ini mengatakan, ngapain berbicara pribadi-pribadi yang lain? Ya, maksudnya mungkin Islam, ya Pak. Ngapain kita membuat kontroversi seperti itu? Karena cari-carinya, kalau misalkan buat kontroversi, itu cari-carinya agar mendapatkan uang. Ini jelas, ya Pak. Orang ini mengatakan, berarti yang ia bawa, mau khutbah, ya, mau ceramah tentang Jumat itu, kan orang ini sudah nyerempet tentang Islam, kepada Islam. Kemudian makan daging babi dengan mengucapkan Masya Allah itu, dan membawa surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, yang dibawa adalah terjemahnya itu. Maka itu juga sama menyerempet ke Islam. Berarti sesuai dengan kesaksiannya, sesuai apa yang kemudian dibicarakan oleh orang ini, maka tidak lain dan tidak bukan, tidak jauh, ya ikhwah, untuk mencari uang, ya ikhwah, untuk mencari uang buat kontroversi agar orang lain mengenalnya, agar orang lain membuat simpati kepadanya, wabil khususnya non-muslim. Orang ini sendiri yang berkata seperti itu. Jadi terbongkar sudah, ternyata boleh jadi konten-konten yang mencerepet ke Islam, kemudian buat syubhat kepada Islam, tiada lain tidak bukan kesaksian orang ini sendiri yang mengatakan bahwa untuk mencari pundi-pundi uang, ya ikhwah. Orang ini yang mengatakan seperti itu. Apabila terbongkar sudah, ternyata memang ada udang di balik batu. Semoga kita tetap waspada dan kita tetap hati-hati terhadap orang-orang yang, ya, salah satunya di video ini. Ya, apabila mungkin itu dulu video saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi pelajaran dan bisa kita ambil hikmahnya. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.